parts and labor, and AA cover, all thrown in for nothing? That'll be the Daewoo. Daewoo adalah sebuah konglomerat asal Korea Selatan yang didirikan oleh Kim Woo-chun pada tahun 1967. Daewoo beroperasi di berbagai sektor industri, termasuk otomotif, elektronik, konstruksi, dan jasa keuangan, serta menjadi salah satu perusahaan terbesar di Korea pada masa keemasannya. Kim Woo-chun mendirikan Daewoo sebagai sebuah perusahaan perdagangan kecil di Seoul, Korea Selatan. Pada awalnya, Daewoo fokus pada perdagangan tekstil dan bahan baku. Seiring waktu, perusahaan ini berkembang pesat dan merambah ke berbagai sektor industri. Pada tahun 1970-an, Daewoo berkembang pesat seiring dengan kebijakan pemerintah Korea Selatan yang mendukung industrialisasi besar-besaran. Daewoo mulai berinvestasi di berbagai sektor seperti manufaktur, perkapalan, elektronik, dan konstruksi. Salah satu divisi yang paling dikenal adalah Daewoo Motors, yang memproduksi mobil dan kendaraan bermotor. Selain itu, Daewoo juga dikenal sebagai kontraktor internasional yang terlibat dalam berbagai proyek pembangunan di luar negeri. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, Daewoo menjadi salah satu dari 5 konglomerat terbesar Korea Selatan, bersama dengan Samsung, Hyundai, LG, dan SK Group. Daewoo Motors menjadi salah satu pemain utama di pasar otomotif global, terutama dengan produk-produk seperti Daewoo Lanos, Daewoo Matiz, dan Daewoo Nexia, yang populer di berbagai negara, termasuk Eropa dan Amerika Selatan. Krisis keuangan Asia tahun 1997 menghantam ekonomi Korea Selatan dengan keras, dan Daewoo yang sangat bergantung pada utang untuk ekspansinya mengalami kesulitan keuangan yang besar. Pada 1999, Daewoo secara resmi dinyatakan bangkrut. Perusahaan ini mengalami restrukturisasi besar-besaran dan banyak anak perusahaannya dijual atau dibubarkan. Daewoo Motors, salah satu divisi paling terkenal, dijual ke General Motors pada tahun 2002 dan kemudian diintegrasikan ke dalam GM Korea. Daewoo dan Chevrolet memiliki keterkaitan melalui akuisisi Daewoo Motors oleh General Motors, perusahaan induk Chevrolet. Berikut adalah penjelasan hubungan keduanya. Pada tahun 1999, Daewoo Motors mengalami kesulitan finansial yang parah akibat krisis keuangan Asia 1997. Sebagai bagian dari restrukturisasi, Daewoo Motors akhirnya diakuisisi oleh General Motors pada tahun 2002. Setelah akuisisi, Daewoo Motors berubah menjadi GM Daewoo, sebuah divisi GM yang bertanggung jawab atas pengembangan dan produksi kendaraan-kendaraan Daewoo. GM menggunakan fasilitas dan teknologi Daewoo untuk memproduksi mobil-mobil dengan berbagai merek di seluruh dunia. Setelah akuisisi, General Motors mulai memasarkan beberapa mobil Daewoo di bawah merek Chevrolet di pasar global. Pada akhir tahun 2000, GM memutuskan untuk menghentikan penggunaan merek Daewoo di sebagian besar negara. Pada tahun 2011, GM menghapus nama Daewoo sepenuhnya di Korea Selatan dan menggantinya dengan Chevrolet. Sebagian besar model yang sebelumnya dikenal dengan nama Daewoo, seperti Daewoo Matiz, Daewoo Lacetti, dan Daewoo Nubira, kemudian dijual di bawah merek Chevrolet. Contohnya, Daewoo Matiz menjadi Chevrolet Spark, Daewoo Lacetti menjadi Chevrolet Cruze. Daewoo Nubira menjadi Chevrolet Optra atau Chevrolet Lacetti di berbagai negara. Platform dan teknologi bersama. Setelah akuisisi, GM memanfaatkan teknologi dan platform Daewoo untuk mengembangkan sejumlah kendaraan Chevrolet yang dijual di berbagai pasar, khususnya di segmen kendaraan kompak dan subkompak. GM Daewoo memainkan peran penting dalam pengembangan model-model Chevrolet di Eropa, Asia, dan Amerika Selatan, di mana mobil-mobil kompak lebih populer. Misalnya, Chevrolet Spark dan Chevrolet Aveo adalah produk yang awalnya dikembangkan oleh Daewoo dan kemudian dilanjutkan di bawah GM. Setelah penghapusan merek Daewoo, GM Korea, yang merupakan penerus GM Daewoo, tetap menjadi salah satu pusat produksi dan pengembangan kendaraan kecil GM.
GM Korea memproduksi mobil-mobil Chevrolet untuk berbagai pasar global, termasuk model-model populer seperti Chevrolet Spark, Chevrolet Cruze, dan Chevrolet Trax. Daewoo memang tidak sepopuler merek-merek lain dalam dunia balap mobil, terutama jika dibandingkan dengan perusahaan otomotif besar seperti Hyundai atau Kia. Namun, perusahaan ini tetap memiliki beberapa jejak dalam dunia motorsport, meskipun kontribusinya tidak terlalu menonjol. Di akhir 1990-an, sebelum krisis keuangan Asia menghantam, Daewoo Motors sempat terlibat dalam beberapa ajang balap mobil, khususnya di kelas touring car dan rally. Mereka berpartisipasi dalam beberapa balapan nasional dan internasional dengan mobil-mobil kecil seperti Daewoo Lanos dan Daewoo Nubira, yang merupakan model yang cukup terkenal di pasar global pada saat itu. Daewoo menggunakan platform ini untuk mempromosikan kendaraan mereka di pasar Eropa, di mana ajang balap touring sangat populer. Daewoo juga sempat terlibat di World Touring Car Championship, sebuah ajang balap mobil yang mempertandingkan mobil-mobil produksi massal dengan modifikasi minimal. Meskipun keikutsertaan mereka tidak sebesar tim-tim besar, Daewoo tetap mencoba membangun citra merek mereka melalui kompetisi ini. Meskipun kontribusi Daewoo dalam dunia balap tidak sebesar merek lain, beberapa kendaraan Daewoo yang diproduksi selama era kejayaan mereka tetap diingat di kalangan penggemar otomotif. Misalnya, Daewoo Lanos dan Daewoo Matiz masih dianggap sebagai mobil yang memiliki potensi modifikasi untuk balap oleh beberapa penggemar balap amatir di berbagai negara. Kesimpulannya, Daewoo memiliki peran kecil dalam dunia balap, kontribusinya tidak sebesar perusahaan otomotif Korea lainnya. Setelah akuisisi oleh General Motors, fokus Daewoo di dunia balap semakin memudar dan akhirnya hilang seiring dengan hilangnya merek Daewoo di pasar global. Daewoo dan Chevrolet terhubung melalui akuisisi General Motors atas Daewoo Motors. Sejak 2002, kendaraan Daewoo diproduksi dan dijual di bawah merek Chevrolet di banyak negara, dengan GM Korea berperan penting dalam pengembangan model-model Chevrolet, terutama di segmen kendaraan kecil dan kompak. Nah, itulah tadi kisah singkat perjalanan panjang yang dilalui oleh perusahaan Daewoo, serta lika-liku di dalam dunia otomotif dan apapun yang berkaitan dengannya. Terima kasih karena sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jika ada kesalahan dari yang kami sampaikan sebelumnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Kritik dan saran akan sangat diterima, mengingat keterbatasan tim Mr. Factory dalam mengkaji suatu materi. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih karena telah berkomentar pada video-video Mr. Factory selama ini. Tentunya itu semua sangat membantu kami dalam pengembangan channel ini. Dan juga terima kasih karena telah subscribe channel ini. Pastikan untuk tetap menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda menjadi penikmat pertama konten-konten yang kami sajikan. Dan jika dirasa ada manfaat yang bisa dibagikan, kami sangat terbuka jika Anda ingin share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.